Sobat Sehat 55, bertemu lagi di program Info Sehat 55 yang menyajikan sejumlah informasi dan tips dalam dunia kesehatan. Nah, Sobat Sehat 55, episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Pasti tahu kan? Ya, penyakit DBD. Untuk mengetahui lebih detail tentang penyakit DBD, yuk simak penjelasannya. Demam berdarah dengue atau DBD biasa menyerang saat musim penghujan. Terlebih negara kita termasuk negara beriklim tropis yang merupakan tempat hidup favorit bagi nyamuk. Demam ini bisa menjadi penyakit yang mematikan jika tidak segera ditangani. Demam berdarah dengue DBD atau biasa juga dikenal sebagai dengue fever disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di daerah tropis dan subtropis. Nyamuk Aedes aegypti merupakan pembawa virus dari penyakit demam berdarah. Cara penyebarannya melalui nyamuk yang menggigit seseorang yang sudah terinfeksi virus demam berdarah. Virus ini akan terbawa dalam kelenjar ludah si nyamuk. Kemudian, nyamuk ini menggigit orang sehat. Bersamaan dengan terhisapnya darah dari orang yang sehat, virus demam berdarah juga berpindah ke orang tersebut dan menyebabkan orang sehat tadi terinfeksi virus demam berdarah. Sobat Sehat 55, penyakit demam berdarah yang ringan dapat menyebabkan demam tinggi, ruam, dan nyeri otot dan sendi. Sedangkan penyakit demam berdarah yang parah atau juga dikenal sebagai dengue hemorrhagic fever dapat menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah yang tiba-tiba drastis, dan bahkan bisa berujung kematian. Nah, Sobat Sehat 55, adapun kasus DBD tertinggi berada pada kelompok umur 15 hingga 44 tahun. Menurut situs CDC, diperkirakan 1 dari 4 kasus demam berdarah bersifat asimptomatik, alias tidak menunjukkan ciri-ciri atau gejala apapun sama sekali. Namun, sebagian besar pengidap demam berdarah akan mengalami gejala-gejala sekitar 4 hingga 10 hari setelah pasien mendapat gigitan dari nyamuk demam berdarah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Selama 4 hingga 10 hari tersebut, virus dengue yang masuk ke dalam tubuh akan melewati masa inkubasi terlebih dahulu, hingga akhirnya Anda baru benar-benar mengalami gejala. Pada anak-anak yang sebelumnya tidak pernah terinfeksi, gejala demam berdarah yang dialami cenderung lebih parah dibanding pada orang dewasa. Sobat Sehat 55, demam berdarah itu sendiri terjadi dalam beberapa fase kemunculan penyakit. Apa saja sih yang harus diketahui soal siklus atau fase demam berdarah? Berikut penjelasannya. Yang pertama, fase demam. Berbeda dengan demam biasa, pada fase ini pasien akan mengalami demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Selain itu, pasien juga akan mengalami beberapa gejala lain, seperti mual, muntah, sakit kepala, sakit tenggorokan, muncul bintik-bintik kemerahan di kulit, serta nyeri otot, tulang, dan sendi. Dalam fase ini, dokter akan memantau jumlah keping darah atau trombosit, karena biasanya jumlah trombosit mengalami penurunan dengan cepat, hingga kurang dari 100.000 per mikroliter darah. Penurunan jumlah trombosit ini terjadi dalam waktu singkat, yaitu 2 hingga 3 hari. Yang kedua, fase kritis. Setelah melewati fase demam, banyak pasien merasa dirinya telah sembuh karena suhu tubuhnya mulai turun. Padahal ini justru fase demam berdarah yang paling berbahaya, karena kemungkinan bisa terjadi pendarahan dan kebocoran plasma darah yang akan menyebabkan syok dan berpotensi mengancam nyawa. Fase kritis dapat terjadi 3 hingga 7 hari sejak demam dan berlangsung selama 24 hingga 48 jam. Pada fase ini, cairan tubuh penderita harus dipantau ketat. Pasien tidak boleh kekurangan maupun kelebihan cairan. Pada beberapa kasus, pasien dapat mengalami syok atau penurunan tekanan darah yang drastis, seperti pendarahan pada kulit, hidung, dan gusi. Apabila tidak ditangani segera, kondisi ini dapat berujung pada kematian.
Dan yang ketiga, fase pemulihan. Setelah melewati fase kritis, pasien akan memasuki fase pemulihan. Fase ini akan terjadi 48 hingga 72 jam setelah fase kritis. Di fase ini, cairan yang keluar dari pembuluh darah akan kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Oleh karena itu, sangat penting menjaga cairan yang masuk agar tidak berlebihan. Cairan berlebihan dalam pembuluh darah dapat menyebabkan kematian akibat gagal jantung dan edema paru. Kadar trombosit pun akan meningkat dengan cepat hingga mencapai angka sekitar 150.000 per mikroliter darah, sampai kemudian kembali ke darah normal. Nah Sobat Sehat 55, jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali dengan informasi lainnya seputar DBD. Sobat Sehat 55, peningkatan jumlah kasus demam berdarah DBD terus terjadi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 14 Juni 2021, total kasus DBD di Indonesia mencapai 16.000 kasus. Jumlah ini meningkat sebanyak 6.000 kasus jika dibandingkan total kasus DBD pada 30 Mei yang hanya 9.000 kasus. Jumlah kematian akibat DBD pun meningkat dari 98 kasus pada akhir Mei hingga menjadi 147 kasus pada 14 Juni 2021. Nah Sobat Sehat 55, yuk simak penjelasan dari pakar kesehatan mengenai DBD. Jadi demam berdarah itu sebuah kondisi yang disebabkan oleh virus dengue yang biasanya terjangkit pada mulai dari anak sampai dewasa. Jadi demam berdarah namanya saja demam berdarah atau demam dengue itu biasanya yang paling khas dari demam dengue itu dari demamnya. Jadi demamnya itu yang kita lihat memang dia tinggi sekali karena yang namanya virus itu biasanya demamnya memang lebih tinggi daripada infeksi bakteri biasa. Nah, sehingga kita pantau dari hari pertama sampai hari ketiga, terus hari keempat, hari kelimanya bagaimana, apakah dia demamnya masih tinggi atau tidak, dan apakah sudah turun, bahkan turun drastisnya. Ini kita bahkan harus mencurigai bahwa dia terinfeksi demam berdarah atau demam dengue. Selain itu juga kita bisa melihat biasanya pada pasien-pasien dengan DBD ini kita periksa dari atas ke bawah, dari rambut ke kaki, apakah tampak bintik-bintik merah pada sekujur tubuhnya. Biasanya bintik merahnya ada di bagian lengan atau lipatan-lipatan yang lainnya. Biasa juga kita lihat apakah ada perdarahan spontan atau tidak. Nah, perdarahan spontan itu bisa kita lihat dari matanya, konjungtivanya, apakah dia lebih merah dari biasanya atau tidak, apakah dia ada sariawan atau tidak, seperti itu. Nah, demam dengue itu sendiri dia terinfeksi, dia kan namanya virus. Virus itu bisa banyak penyebabnya dan bisa banyak media untuk menularkannya. Nah, sementara demam dengue ini sendiri disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi penyebarannya itu tidak melalui droplet ataupun aerosol, tapi dia melalui nyamuk yang menggigit manusia itu sendiri, sehingga manusia itu terinfeksi oleh virus dengue. Sebenarnya demam dengue itu bisa berakibat menjadi demam berdarah dengue. Nah, sehingga kalau misalkan ada pasien dengan demamnya sudah tidak teratur ataupun dia takutnya kita suspek dengan DD atau DBD, segera ke rumah sakit karena kedua-duanya ini kalau misalkan tidak diberi penanganan yang tepat bisa berakibat fatal.
apalagi pada demam berdarah dengue ini sendiri. Karena demam berdarah dengue berarti sudah ada tanda-tanda perdarahan, sehingga kita harus mengetahui berapa trombositnya dan juga bagaimana elektrolit dalam tubuhnya, supaya kalau misalkan terapinya kita berikan cairan yang lebih baik. Biasanya pada demam berdarah itu sendiri kan kita kenal ada 3 fase ya. Yang pertama itu fasenya demam tinggi, bisa sampai 40 derajat bahkan lebih, yang biasanya terjadi 1-3 hari. Nah, biasa pada hari keempat atau sampai hari kelima ini demamnya biasanya turun drastis. Nah, ini yang kita sebut dengan masa kritisnya. Kita tidak boleh beranggapan bahwa pasien tersebut sudah sembuh. Bahkan kita harus lebih cari tahu lagi apakah ada perdarahan yang lain atau bagaimana. Karena kalau misalkan kita tidak menangani dengan yang tepat pada fase kedua ini, bisa terjadi shock. Nah, yang ketiga itu baru fase penyembuhan. Fase penyembuhannya itu biasanya dari demam yang drastis menurun, mulai lagi meningkat. Sehingga kalau misalkan kita mau diagnosis, kita mau mengatakan pasien ini sudah sembuh, maka kita harus betul-betul tahu fase 3 fase ini, dia sudah sampai di mana. Kalau misalkan memang dia sudah masa penyembuhan, maka kita observasi apakah demamnya sudah hilang dalam 3 hari atau lebih. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa anak-anak itu lebih rentan karena imunnya imun dari anak-anak itu lebih rendah daripada remaja dan dewasa, sama seperti lansia. Lansia dan anak-anak itu berpotensi untuk kena penyakit lebih tinggi daripada remaja dan lansia dan dewasa, sehingga kita harus biasanya pasien lebih banyak datang pada anak-anak. Dan juga biasa pada anak-anak kan masa-masa sekolah biasa dia main di luar, main hujan-hujan, main becek. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu sendiri suka pada genangan-genangan air, sehingga biasa lebih rentan terkena pada anak-anak. Penyakit DBD sebenarnya kita bisa tentukan yang pertama dari anamnesa atau wawancara kepada pasiennya, gejala apa saja yang dialami. Yang kedua dari pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik ini kita juga bisa memeriksakan dengan alat sederhana saja, dengan alat tensimeter contohnya. Jadi kita melakukan tensimeter, lalu kita menilai apakah ada peteki ataukah kemerahan pada lengan pasien tersebut. Nah, kalau misalkan memang masih kurang jelas, kita bisa lanjutkan dengan tes laboratorium untuk memeriksa darah rutin dari pasien tersebut. Ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri memiliki ada listnya untuk vaksinasi dengue itu sendiri. Tapi dianjurkan pada usia lebih dari 9 tahun, biasanya 3-4 kali dengan interval 6 bulan. Sejauh ini belum ada yang saya dapatkan demam berdarah tanpa gejala, karena biasanya pasien datang dengan demam, pas kita cek dari pemeriksaan fisik, anamnesa dan juga laboratoriumnya mendukung untuk DBD. Seperti masa-masa pancaroba saat ini, masa musim hujan saat ini, kita kurang bisa membedakan antara COVID dan juga DBD. Tapi yang pasti itu kita tetap periksakan bagaimana demamnya, apakah terus-menerus atau tidak, apakah yang tadi saya bilang bahwa ada fase kritisnya atau tidak. Terus dari laboratoriumnya kita juga bisa melihat bagaimana darah rutinnya, apakah dia memang ada infeksi. Kalau misalkan ada infeksi, kita curiganya COVID, tapi kalau misalkan dia memang dalam batas normal rentan infeksinya dan trombositnya turun, biasanya lebih ke DBD. Tapi untuk memastikan bahwa dia ini DBD atau COVID-19, biasanya kita lakukan PCR. Trombosit. Jadi trombosit itu salah satu indeks untuk melihat komponen darah dalam tubuh kita. Nah, biasanya demam dengue atau demam berdarah dengue ini lebih suka pada trombosit, sehingga biasanya dia lebih cenderung turun daripada orang-orang yang normalnya, seperti itu.
Nah, Sobat Sehat 55, pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah mencegah DBD dan mitos atau fakta pada penyakit DBD. Pasti kalian penasaran kan? Mari kita simak selengkapnya. Langkah utama mencegah terjadinya wabah DBD adalah menjaga kebersihan lingkungan. Selama bertahun-tahun, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong masyarakat melakukan pencegahan DBD 3M. Lalu apa saja sih 3M itu? Pertama, yaitu menguras. Hal ini dilakukan dengan membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air, seperti bak mandi, ember air, tempat penampungan air minum, penampungan air lemari es, dan lain-lain. Yang kedua adalah menutup. Setelah dikuras secara berkala, Anda harus menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi maupun drum. Penutup juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga, mendaur ulang. Anda juga disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah. Menyahkan botol bekas, ban tua, hingga ember pecah yang berpotensi menyebabkan DBD. Selain dengan berbagai cara tadi, Anda juga perlu memperkuat daya tahan tubuh agar tidak mudah terinfeksi virus dengue. Sistem imun ini dapat diperkuat dengan mengkonsumsi vitamin yang terdapat dalam buah dan sayuran, seperti jambu biji, jeruk, kiwi, brokoli, stroberi, tomat, dan bayam, atau mengkonsumsi suplemen vitamin. Nah, Sobat Sehat 55, setelah melakukan pencegahan dengan 3M tadi, sekarang yuk kita simak mitos dan fakta seputar DBD. Mitos, karena yang seperti kita ketahui bahwa demam dengue atau demam berdarah itu ada 4 subserotipenya, berarti bisa dijangkit lebih dari 1 kali. Mitos, sebenarnya lebih banyak pada anak-anak dan juga lansia, sehingga kita harus lebih peduli kalau misalkan anak kita terjangkit demam, kita harus cepat bawa ke klinik ataupun ke rumah sakit terdekat. Tidak, mitos. Karena demam dengue itu sendiri obatnya hanya cairan, jadi kita memang lebih gencar dengan cairan dan obat simptomatiknya seperti obat penurun panas saja. Daun pepaya mitos karena belum ada penelitian yang secara lanjut dan belum terbukti secara umum bahwa daun pepaya dapat meningkatkan trombosit ataupun menurunkan angka kematian dari virus dengue. Ini sebenarnya 50-50 ya, karena ada penelitian yang mengiyakan, ada juga penelitian yang belum mengiyakan. Jadi masih proses penelitian seperti itu. Cuman kalau untuk yang kita lihat secara langsung, biasanya pasien-pasien minum jus jambu itu ada peningkatan trombosit tapi tidak drastis. Mitos, karena yang namanya menyembuhkan itu sendiri kita ketahui tergantung lagi dari fasenya, kita sudah sampai fase mana.
kita terapinya cepat atau tidak. Kalau misalkan minum air kelapanya juga hanya 1 gelas juga tidak cukup, karena kebutuhan cairan kita itu lebih banyak daripada biasanya. Fakta, karena untuk gejalanya sendiri ya, kan gejalanya sendiri untuk demam berdarah atau demam dengue itu yang paling khas dari demamnya, sehingga kita butuh memang obat penurun panas. Mitos, karena banyak penyakit lain yang juga mempengaruhi trombosit rendah. Nah Sobat Sehat 55, itulah tadi beberapa informasi seputar demam yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau lebih dikenal dengan DBD. Nantikan informasi kesehatan menarik lainnya hanya di Info Sehat 55.